Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sedang berada di Masjid Jogokarian yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Kami di sini ingin mengerjakan tugas advertising branding city. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Fahmi Hidayat dengan NIM akhir 080 sebagai pemateri 1. Dan saya Rizal Fari dengan NIM 103 dengan materi kesimpulan. Dan saya Nila Meristi Amandita dengan NIM akhir 095 sebagai pemateri 3. Dan saya Ibnu Rafi Agastia dengan NIM 087 sebagai pemateri kedua. Kenal sebagai wisata religi modern di Indonesia, Masjid Jogokarian menjadi pusat aktivitas sosial dan wisata religi di Indonesia. Lalu branding ini diperlukan untuk memperkuat posisi Jogokarian sebagai destinasi wisata religi modern. Lalu kenapa saya memilih Jogokarian sebagai tugas ini? Yang pertama, sekarang minat wisata religi di Indonesia sedang meningkat. Lalu yang kedua, Jogokarian juga memiliki model pemberdayaan masjid yang unik, seperti event-event besar waktu Ramadan. Jogokarian juga memiliki pasar Ramadan yang memberi daya tarik kepada wisata. Lalu yang ketiga, diperlukan strategi branding untuk memperluas dampak dan pengunjung. Tujuannya adalah meningkatkan daya tarik wisata Jogokarian. Yang kedua, mengangkat identitas sebagai kampung religi modern. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi UMKM berbasis jamaah. Yang keempat, membangun positioning sebagai pusat edukasi manajemen masjid. Manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, penguatan UMKM jamaah. Yang ketiga, reputasi nasional sebagai kampung religi. Lalu peningkatan citra kawasan Mantri Jeron. Yang berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatannya. Itu ada manajemen masjid yang profesional, reputasinya udah nasional, dan eventnya besar, seperti setiap tahunnya ada Kampung Ramadan Jogokarian. Itu setiap buka bersama mesti ramai di sini. Terus untuk kelemahannya ada keterbatasan ruang, mengingat jalannya ini sempit dan penuh dengan rumah warga. Ketergantungan figur yang bisa menjadi contoh di lingkungan masjid ini. Kesempatannya itu wisata religi yang berkembang di tengah kota Yogyakarta. Kemudian ada studi pesaing. Studi pesaing ini Kauman Yogyakarta terkenal sebagai kampung masjid yang besar. Itu ada lagi Kota Gede. Kota Gede yang wisata religi dan juga heritage. Kelebihan dari Jogokarian ini manajemen modern dan pemberdayaan jamaah yang bagus. Keunikan lokal dari Jogokarian ini, masjid dengan manajemen saldo 0 rupiah, kampungnya tertata, bersih, ramah keluarga. Yang ketiga ada event pasar Ramadan terbesar di Jogja. Yang terakhir ada komunitas masjid yang aktif. Terus berikutnya ada analisis situasi. Kunjungan ke kampung Jogokarian ini meningkat setiap tahunnya. Kemudian UMKM di lingkungan Jogokarian ini tumbuh sangat pesat. Terus perlu sistem pengelolaan wisata yang rapi dan tepat. Yang terakhir, potensi paket wisata religi dan edukasi. Untuk selanjutnya ada strategi banding. Yang pertama itu fokus pada wisata religi yang modern. Selanjutnya ada penguatan identitas visual dan juga digital. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan paket wisata edukasi. Dan yang terakhir adalah event tahunan sebagai magnet wisatawan. Selanjutnya ada visi dan misi branding dari Masjid Jogokarian.
Untuk visinya adalah menjadikan Jogokarian sebagai destinasi wisata religi modern bertaraf nasional. Nah, untuk misinya yaitu mengembangkan wisata halal untuk memperkuat UMKM, meningkatkan pelayanan wisata dan juga mendorong edukasi manajemen masjid. Untuk core message-nya, Jogokarian adalah The Living Islamic Empowerment Village. Pesan intinya adalah religius, modern, menginspirasi dan juga memberdayakan. Untuk segmentasi pasar sendiri adalah wisata religi, pengurus masjid, komunitas pemuda, keluarga muslim, dan juga pelaku UMKM halal. Oke, untuk target audiensnya sendiri itu ada 4 poin, yaitu adalah wisatawan Nusantara, dan yang kedua mahasiswa dan akademisi, lembaga pemerintahan, komunitas dakwah dan sosial. Dan untuk program dan aktivitas branding itu ada paket wisata edukasi masjid, tur kampung religi, promosi digital, event tabungan, dan pengembangan UMKM halal. Dan untuk pengembangan produk lokal itu ada merchandise Jogokarian, produk kuliner halal, souvenir religi, dan homestay syariah. Berdasarkan analisis SWOT tadi, Masjid Jogokarian menunjukkan posisi yang sangat kuat sebagai destinasi wisata religi berbasis masjid yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Keunggulan utama terletak pada tata kelola yang profesional, keberagaman program keagamaan dan sosial, serta membangun citra masjid sebagai ruang ibadah sekaligus pusat aktivitas umat. Hal ini menjadikan Masjid Jogokarian tidak hanya berfungsi secara ritual, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun sosial dan spiritual masyarakat. Di sisi lain, beberapa keterbatasan seperti kepadatan pengunjung dan keterbatasan sarana pendukung menuntut strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Peluang yang muncul dari meningkatnya minat wisata religi dan dukungan teknologi digital membuka ruang pengembangan yang luas, asalkan tetap diimbangi dengan upaya menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial masjid. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang lintas sektor, Masjid Jogokarian berpotensi memperkuat perannya sebagai model pengembangan wisata religi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan semata pada aspek pariwisata.